Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan cerita tentang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu lahir di Thaif pada tahun 574 Masehi dari ibu bernama Arwa binti Baida binti Abdul Muthalib dan ayahnya bernama Affan bin Abu Aish bin Umayyah. Beliau memiliki satu saudara perempuan yaitu Aminah. Beliau berasal dari Bani Umayyah dari suku Quraisy. Utsman adalah anak emas dan paling dicintai, disukai karena sikapnya yang baik. Utsman mampu membaca dan menulis. Setelah ia dewasa, ia menjadi pedagang yang sukses, baik hati dan dermawan. Utsman radhiyallahu anhu bersahabat dengan Abu Bakar As-Siddiq. Suatu ketika, beliau bermimpi di bawah rindang pohon, mendengar suatu suara yang menyarankan agar ia segera kembali ke Mekah, sebab telah muncul pembawa ajaran agama baru yang akan merubah dunia, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, ia langsung terbangun dan langsung menemui Abu Bakar As-Siddiq untuk mengajaknya pergi menghadap Rasulullah SAW dan menyatakan syahadatnya. Karena Utsman bin Affan masuk Islam, beliau membuat suku Quraisy marah kepadanya, dikarenakan suku Quraisy menolak ajaran agama yang dibawa oleh nabi-nabi Allah. Utsman bin Affan termasuk ke dalam golongan as-sabiqunal awwalun, yang artinya orang-orang yang pertama masuk Islam. Utsman bin Affan masuk Islam pada usianya yang ke-34 tahun. Utsman bin Affan sangat dekat dengan Rasulullah SAW sehingga Rasulullah menikahkannya dengan putrinya yakni Ruqayyah. Setelah Ruqayyah meninggal karena sakit, Rasulullah menikahkannya lagi dengan putrinya yakni bernama Ummu Kulsum, sehingga beliau mendapat gelar Zunnur Ain yang berarti mempunyai dua cahaya. Pada tahun 615 Masehi, Utsman bin Affan beserta umat muslim lainnya hijrah ke Habasyah karena adanya tekanan dari kaum Quraisy. Utsman bin Affan beserta umat muslim lainnya menetap di sana sehingga tekanan dari kaum Quraisy mereda. Utsman bin Affan menjadi pedagang yang sukses di kota Habasyah. Pada tahun 622 Masehi, Utsman dan istrinya Ruqayyah mengikuti Rasulullah untuk hijrah ke Madinah. Berada di antara kelompok ketiga muslim untuk bermigrasi ke Madinah. Sebagian besar muslim Madinah adalah petani dengan sedikit minat dalam perdagangan, dan orang Yahudi telah melakukan sebagian besar perdagangan di kota. Utsman menyadari ada peluang komersial yang besar untuk mempromosikan perdagangan di kalangan umat Islam dan segera memantapkan dirinya sebagai pedagang di Madinah. Dengan kerja keras dan kejujuran, bisnisnya berkembang pesat, membuatnya menjadi salah satu orang terkaya di Madinah. Beliau mendapatkan tugas dari Rasulullah, yaitu 1. Pada peristiwa Hubaidiyah, beliau dikirim untuk menemui Abu Sufyan dan membawa rombongan dari Madinah ke Ka'bah. 2. Pada perang Jatirika dan perang Qadfahan, beliau dipercayai menjabat wali kota Madinah. 3. Beliau ikut serta dalam perang Uhud dan perang Khandaq. Pada tahun 644 Masehi, saat Utsman berusia 70 tahun, ia diangkat menjadi khalifah atas dasar musyawarah. Masa kekhalifahannya adalah masa yang paling makmur dan sejahtera. Kabarnya, rakyatnya berhaji berkali-kali. Kebijakan Utsman sebagai khalifah yaitu A. Perluasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. B. Membentuk polisi keamanan bagi rakyatnya. C. Membentuk mahkamah peradilan pertanian, melebarkan ekspansi, dan membangun armada laut yang tangguh. Pemerintahan Utsman berlangsung selama 2 periode. Utsman memiliki sifat dermawan yang luar biasa. Terbukti pada saat perang Tabuk, Utsman pernah menyumbangkan 1000 ekor unta, 70 ekor kuda, dan 1000 dirham.
Beliau juga pernah membeli sumur seharga 20.000 dirham. Selain dermawan, Utsman juga dikenal sebagai sosok pemimpin yang adil dan bijaksana. Pada masa kekhalifahannya, banyak keluarga Utsman yang menduduki pemerintahan dan membuat para pejabat lain sakit hati. Sehingga pada tahun 35 Hijriah, sekitar 1.500 orang datang ke Madinah untuk memprotes kebijakan Utsman, tapi tidak ditanggapi, sehingga pemprotesan ini menjadi pemberontakan yang sebagian besar dari hasutan Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi yang disebut berpura-pura masuk Islam dan kerap menyebarkan fitnah. Akibatnya rumah Utsman dikepung dan didesak mundur sebagai khalifahnya. Seorang pemberontakan bernama Al-Ghafiqi berhasil masuk lewat atap rumah Utsman dan membunuh Utsman. Utsman wafat di usia 82 tahun pada tanggal 20 Mei 656 Masehi. Cukup sekian cerita dari kami tentang sahabat Nabi yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.